Sekarang kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara menggunakan modul atau buku ajar yang matematika SMA kelas 10 menggunakan model deep learning. Jadi model deep learning ini memang sudah diperbaiki sesuai dengan apa yang dihasilkan pada saat FG diuji validitas. Sekarang buku ini sudah beri-ISBN dan juga sudah ditambahkan dengan glosarium. Dia ada glosarium, kemudian kami juga tambahkan di sini capaian pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum yang baru yang terakhir. Jadi kelas 10 itu dia masuk pada fase E, di mana fase E-nya itu nanti akan ada indikator seperti ini dan materi-materi di dalam modulnya itu bisa diakses. Ini sudah kami linkkan dengan bagian-bagian yang ada di dalam modul. Kemudian, untuk memudahkan guru pada saat pembelajaran, kami juga sudah membuat beberapa PowerPoint, di antaranya terutama untuk bagian yang ini. Karena bagian domain bilangan itu sepertinya guru-guru sudah melalui eh, materi ini semua dan sekarang sudah mulai masuk ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, materi ini kami sudah susun dalam bentuk PowerPoint dan juga PDF-nya. Jadi nanti model deep learning berbasis AI ini dia sudah dibagi menjadi bagian-bagian materi. Jadi satu materi besar ini kami bagi menjadi beberapa bagian materi sehingga nanti JP-nya itu sudah disesuaikan dengan beban belajarnya yang memang tercantum pada keputusan ini. Terus, misal ini yang sistem pertidaksamaan linier itu kami bagi menjadi dua bagian. Satu bagian itu penyelesaian grafik, dia ada 3 JP, tujuan pembelajarannya juga sudah ditetapkan di sini. Kemudian nanti alur pembelajarannya itu meliputi tahapan satu mindful learning, dua meaningful learning, tiga joyful learning. Setiap tahapan ini kami buatkan satu slide. Mindful learning ini nanti siswa itu membuka percakapan dengan ChatGPT, prompt-nya sudah disediakan di sini. Prompt ini diinput satu persatu ke dalam ChatGPT, kemudian nanti hasil dari ChatGPT-nya itu harus dicatat pada buku catatan siswa masing-masing. Kemudian, terakhir, untuk memastikan bahwa apa yang siswa lakukan itu memang sudah benar, karena AI ini tidak bisa dipercaya begitu saja, harus ada konfirmasi juga, maka harus ada sesi presentasi di depan kelas. Jadi, siswa dipaksa untuk mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan dengan percakapan pada saat menginput prompt ini ke dalam ChatGPT. Jadi setiap percakapan dengan ChatGPT itu mereka analisis, kemudian mereka presentasikan di dalam kelas. Ini merupakan tahap mindful learning. Diharapkan tahap ini bisa berlangsung selama 40 menit. Gitu. Jadi satu JP itu dilaksanakan dengan tahap mindful learning. Satu JP berikutnya pada satu pertemuan ini adalah tahap meaningful learning, di mana tahap ini nanti siswa dikelompokkan, bisa dengan teman sebangkunya, atau misalkan kalau jumlah siswanya nanti ganjil berarti jadi jumlah kelompoknya itu 2 sampai 3 orang. Kalau misalkan ada 37 berarti yang kelompok terakhir itu ya 3 orang. Kelompok sebelum-sebelumnya bisa dua orang dengan teman sebangkunya saja. Ya, mengefisienkan waktu, tidak membentuk kelompok ulang gitu. Nah, tahap meaningful learning ini nanti siswa dihadirkan atau dihadapkan dengan soal-soal kontekstual yang terkait dengan materi ajar. Misalkan penyelesaian grafik, ini soal-soal kontekstualnya dengan penyelesaian grafik. Nah, pada slide presentasi guru yang PPT ini, yang PowerPoint ini bentuknya, nanti
akan ada kunci jawaban di akhir. Tetapi untuk siswa, agar siswa juga punya pegangan, ini bentuknya dalam bentuk PDF nantinya itu. Jadi Word ini sudah diubah ke dalam PDF, jadi mereka hanya memiliki prompt ChatGPT sama soalnya saja. Tetapi pada bagian file guru itu ada kunci jawabannya, sehingga nanti ketika siswa sudah menyelesaikan tahap meaningful learning, diskusi dengan teman sekelompoknya, mereka presentasikan ke depan, nanti terakhir itu akan ada penyelarasan jawaban. Bukan berarti diseragamkan ya, tetapi setidaknya ada apa namanya satu kefahaman yang sama bahwa kalaupun misal siswa memiliki cara yang lain dan prosesnya itu apa namanya masih berkaitan dengan materi tersebut dan benar karena ini kan soalnya soal kreativitas siswa juga tidak harus disalahkan, tetapi kita mencoba menganalisis satu persatu jalan-jalannya itu atau prosesnya itu sesuai atau langkah-langkahnya itu sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan pembelajaran materi ini. Begitu. Kemudian setelah meaningful learning selesai, ini diharapkan 40 menit juga meaningful learning ini selesai, itu siswa kemudian diajak ke tahap joyful learning. Tahap joyful learning ini mereka mengerjakan kuis selama 40 menit juga. 40 menit itu dalam artian 20 menitnya mereka mengerjakan kuis, 20 menitnya lagi mereka coba mempresentasikan proses menemukan jawaban kuis di depan kelas. Karena kuis ini bentuknya pilihan ganda, 5 alternatif jawaban A, B, C, D, E, mereka bisa akses di Word Wall, tapi untuk memperkuat pemahaman mereka harus juga ditambahkan dengan adanya proses presentasi di depan kelas. Di lembar siswa ini, mereka diberikan linknya dan juga diberikan scan barcode-nya, jadi mereka bisa pilih salah satu. Nah, nanti file PowerPoint Ibu Bapak Guru ini bisa diakses di sini, termasuk nanti asesmen akhir setiap materi pun sudah disediakan di sini. Asesmen akhir ini bentuknya bisa nanti dalam bentuk ulangan harian ataupun bentuk-bentuk yang lainnya yang biasa Bapak Ibu Guru lakukan. Kemudian pertemuan 1 sampai dengan 6 ini nanti bisa mengakses untuk PowerPoint-nya yang di sini. Gitu mungkin untuk tahapan model deep learning implementasinya nanti di dalam kelas, sehingga nanti di akhir pertemuan jika memang masih ada waktu, Bapak Ibu bisa menentukan atau memberikan ringkasan materi sesuai dengan yang memang kami sajikan juga di dalam buku ini. Sekarang ini ada SPLTV, jadi kalau misal kita arahkan ke sini, ini akan ada di akhir itu adalah ringkasan materi gitu. Jadi setelah asesmen akhir, kami buatkan ringkasan materi. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah proses pembelajaran matematika menggunakan model deep learning. Bukunya itu sudah beri ISBN, Bapak Ibu bisa akses ini di link ID yang pernah di-share sebelumnya. Ini sudah diperbaiki berdasarkan masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada, jadi setiap bab, setiap bagian itu akan ada ringkasan materi. Ringkasan materi itu disimpan setelah asesmen akhir. Dan tadi PowerPoint dan juga bahan ajar ke siswa ini sudah disediakan untuk materi sistem pertidaksamaan linier, kemudian persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi domain bilangan sudah, sekarang kita masuk ke domain aljabar dan fungsi sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek.